Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat rencana penggalian parit di bagian utara Madinah yang terbuka. Beliau bersama kaum muslimin bermarkas di lereng Bukit Sala. Beliau membagi-bagi tugas penggalian. Setiap 10 orang bertugas menggali 40 hasta. Kaum muslimin memulai penggalian parit dalam kondisi yang sulit, karena tahun itu adalah tahun paceklik dan sumber makanan sangat minim. Waktu itu musim dingin yang menusuk tulang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjun langsung bekerja bersama mereka, ikut mengangkut tanah dan menyanandungkan syair Abdullah ibn Rawaha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun langsung bekerja bersama mereka, mengangkut tanah dan menyenandungkan syair Abdullah ibn Rawaha. Mereka sering mengadu kepadanya dalam kesulitan-kesulitan, sehingga nampaklah mukjizat-mukjizatnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Jabir, ia berkata, adalah kami pada perang Khandaq sedang menggali. Tiba-tiba terdapat bongkahan yang sangat keras. Maka mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ada bongkahan yang keras dalam parit itu. Beliau berkata, saya akan turun. Kemudian beliau bangkit, sedang di perutnya terikat batu, lalu mengambil kapak dan memukulkannya, sehingga bongkahan itu menjadi pasir yang berserakan. Kaum muslimin menyelesaikan menggali parit dalam waktu 6 hari. Panjangnya 5.000 hasta, lebarnya 9 hasta, dan kedalamannya 7-10 hasta. Pasukan sekutu kaum musyrikin sudah memasuki sekitar Madinah. Pasukan Quraisy dan sekutunya bermarkas di Majma'ul Asyal, muara aliran sungai, dan panglimanya adalah Abu Sufyan bin Harb. Pasukan Ghatafan dan sekutunya bermarkas di dekat Gunung Uhud, yang dipimpin oleh Uyainah ibn Hisn. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita. أنا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان. هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. يا رب العالمين، في بدر أخذت منا عبيدة، وفي أحد حمزة، وهذا علي أخو وابن عم رسولك. خذ أنت بيده يا الله وانصره على عدوه نصرا مبينا. الله أكبر. انظر، سوف نبيدهم. ليس فيهم رجل واحد. يا عمرو، يبدو أن فيهم رجلا واحدا. أقسمت عليكم بالله، أخبروني هل بينكم رجل سواي في خلال حرب الخندق حينما كان يصرخ عمرو بن ود وينادي ويطلب مبارزا، وكانت أعين الجميع قد جحظت من الخوف، قد برز للقتال دون أدنى تردد، ورسول الله Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Al-Quran, semoga senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang perang Khandaq. Perang ini perang yang cukup unik ya, karena belum ada dulu sejarahnya orang yang membuat parit ketika perangan. Baik, perang Khandaq juga dinamakan perang Ahzab. Ibnu Ishaq, Urwah bin Zubair, Qatadah dan Baihaqi dan juga ulama sirah mengatakan bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Ada juga yang berpendapat perang ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Oke, baik, perang ini terjadi karena beberapa pemimpin Yahudi dari Bani Nadir berangkat ke Makkah untuk mendorong kaum kafir Quraisy agar melancarkan perang kepada Rasulullah SAW yang sudah tinggal di Madinah. Mereka meyakinkan orang-orang kafir bahwa mereka akan ikut berperang melawan Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW, salah satu karakter Rasulullah, meskipun Rasulullah adalah seorang pemimpin, beliau tidak meninggalkan tradisi atau budaya musyawarah yang sudah menjadi salah satu ajaran Islam. Bahkan ada satu surat yang bernama Syura, surat Asy-Syura dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarah kalian dalam satu urusan. Nah, Rasulullah SAW beliau bermusyawarah, meminta pendapat para sahabat-sahabatnya. Maka disitulah ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi mengusulkan agar supaya digali sebuah parit yang mengelilingi Madinah dan melindungi orang-orang muslim dari orang-orang kafir. Nah, justru karena tadi perang ini perang unik, sahabat kagum dengan ide yang dicetuskan oleh sahabat Salman Al-Farisi, karena belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah orang membuat parit dalam peperangan seperti itu. Kemudian Rasulullah keluar dari Madinah dan berkemah di lereng Gunung Sila dengan membarakinya. Rasulullah dan para kaum muslimin menggali parit dan memisahkan mereka dengan musuh mereka. Waktu itu jumlah kaum muslimin sebanyak 3.000, sedangkan kaum Quraisy bersama kabilah-kabilah lain berjumlah 10.000, bahkan 3.000 berbanding dengan 10.000. Kalau misalkan dihitung perbandingannya sekitar 3:1. Bayangkan 3 orang kaum muslimin harus melawan 3-4 kaum kafir. Ini adalah salah satu yang wajib kita tiru dari Rasulullah SAW. Bagaimana gambaran kerja dari kaum muslimin. Mereka gotong royong, bahasa kita gotong royong, mereka bersama-sama menggali parit. Rasulullah adalah sosok pemimpin, bukan hanya sebagai seorang nabi. Dalam perang Rasulullah juga sebagai panglima perang. Dalam suatu wilayah di Madinah, beliau juga seorang pemimpin. Kalau misalkan dikatakan di situ sudah ada negara Islam, maka Rasulullah di situ seorang pemimpin. Tapi meskipun begitu, beliau tidak berpangku tangan. Beliau turut kerja bakti bersama para muslimin yang lainnya, menggali parit, tidak memerintahkan para sahabatnya. Bahkan kalau misalkan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, sungguh para sahabat itu akan menurutinya tanpa menolaknya. Bahkan dikatakan salah seorang sahabat dari Anas radhiyallahu anhu bahwa kaum Ansor, riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwa kaum Ansor dan Muhajirin menggali parit dan mengusung tanah galian seraya mengucapkan, nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abadan. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup. Masya Allah, ini adalah
doa yang keluar bukan hanya dari kata-kata, tapi timbul dari hati, dari cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka rela mengorbankan bukan hanya harta dan tenaga, bahkan nyawanya sekalipun mereka akan korbankan demi Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW membantu para sahabat, bersama para sahabat menggali parit. Bahkan digambarkan oleh seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Barra radhiyallahu anhu, pada waktu perang Ahzab, perang Khandaq di sini, saya melihat Rasulullah SAW menggali parit dan mengusung tanah galian sampai saya tidak dapat melihat dada beliau yang berbulu lebat karena tebalnya tanah yang melumuri dada Rasulullah SAW. Disitulah sosok seorang pemimpin hebat, sosok seorang nabi yang mulia, bahkan paling mulia di antara semua nabi, makhluk yang paling agung, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menyombongkan diri. Nauzubillah, tidak pernah. Beliau bahkan turun langsung bersama para sahabat menggali tersebut. Itulah sosok figur pemimpin yang kita rindukan saat ini. Sosok pemimpin yang seperti itu, yang tulus, yang emang muncul dari hati nurani. Baik, dari peperangan itu akhirnya kaum muslimin menang dan terhindar dari peperangan yang maha dahsyat tersebut. Baik, cukup sekian dari Pak Hanis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Hanis mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.